Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas proyek yang telah kami buat, yang dimana di sini menggunakan Skyline Query dengan judul pemanfaatan Skyline Query untuk menyaring gempa beresiko tinggi berdasarkan magnitudo dan kedalamannya. Nah, selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama itu ada Hilya Fitri, yang kedua itu ada Robiatul Izati, yang ketiga itu ada Selseri Maharani, dan yang keempat itu ada saya sendiri, Wiyu Putri, dan yang terakhir itu ada Yudi Fadar Pratama. Dan di sini ada beberapa daftar isi yang telah kami buat. Yang pertama itu ada konsep, yang kedua itu ada algoritma, yang ketiga itu ada data, yang keempat itu ada metode, dan yang kelima itu ada uji coba. Oke, di slide pertama ini akan dijelaskan oleh Hilya Fitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Skyline Query. Skyline Query itu merupakan data yang digunakan untuk menyaring data terbaik berdasarkan kriteria sekaligus, tanpa harus menggabungkan menjadi satu nilai. Dalam konteks gempa bumi ini, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi gempa yang paling menonjol, misalnya yang memiliki magnitudo kecil dan kedalaman dangkal. Kedua kriteria ini sangat penting karena gempa seperti itu biasanya lebih terasa di permukaan. Dengan Skyline Query, kita bisa fokus pada gempa-gempa yang benar-benar penting untuk dianalisis, seperti perencanaan bangunan atau pemantauan wilayah rawan. Karena metode ini hanya memilih data yang tidak didominasi oleh data lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Selseri Maharani. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dasar yang digunakan dalam Skyline Query itu adalah hubungan dominasi antar titik. Jadi diberikan dua titik data S⁻1 dan S⁻2. Dikatakan bahwa S⁻1 mendominasi S⁻2. Ditulis sebagai S⁻1 lebih besar dari S⁻2. Jika dua syarat terpenuhi, untuk semua atribut dalam ruang data D, nilai atribut pada S⁻1 lebih baik atau sama dengan nilai pada S⁻2. Dan terdapat setidaknya satu atribut di mana S⁻1 lebih baik secara mutlak dari S⁻2. Artinya S⁻1 tidak lebih buruk di semua aspek dan lebih unggul dalam minimal satu aspek. Ini penjelasan dari definisi satu yaitu hubungan dominasi. Berdasarkan definisi dominasi tersebut, Skyline Query adalah proses memilih semua titik dalam himpunan S yang tidak didominasi oleh titik lain manapun. Titik-titik tersebut disebut sebagai Skyline Points karena mereka mewakili pilihan terbaik tanpa ada yang sepenuhnya lebih unggul. Secara matematis, ini dituliskan sebagai definisi 2, yaitu Skyline Query. Artinya suatu titik S⁻1 akan masuk dalam skyline jika tidak ada titik lain S⁻2 dalam himpunan S, kecuali dirinya sendiri yang mendominasi S⁻1. Dengan kata lain, setiap titik skyline adalah titik yang unggul dalam minimal satu kombinasi atribut dibandingkan semua titik lainnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Robiatul Izati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma yang kami gunakan dalam proyek ini. Yang pertama, kita perlu menginstal MPI for Python terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, baca file CSV dari dataset, yang dimana file data gempa dibuka dan dibaca. Isinya nanti ada berisi tentang info seperti magnitudo, kedalaman, dan juga lainnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan operasi scatter untuk mendistribusikan data. Nanti data yang udah dibaca dibagi rata ke semua proses agar bisa dikerjain bareng-bareng. Kemudian yang keempat, menampilkan daftar nama kolom dalam data frame untuk memastikan kolom yang dibutuhkan magnitudo dan kedalaman tersedia. Di sini kita cek dulu nama-nama kolom untuk memastikan kolom magnitudo dan juga kedalaman itu emang ada. Selanjutnya yang kelima, menyiapkan data dengan hanya mengambil kolom magnitudo dan kedalaman. Setelah yakin kolomnya itu ada, kita ambil hanya 2 kolom itu untuk diproses lebih lanjut. Yang keenam, simpan gempa skyline ke dalam data frame. Gempa-gempa yang termasuk skyline disimpan dalam data frame baru sebagai hasilnya. Kemudian yang ketujuh, cetak gempa skyline. Nanti hasil gempa skyline ini ditampilkan di layar biar kita bisa lihat data akhirnya. Dan yang terakhir, visualisasikan menggunakan scatter plot.
nanti data divisualisasikan dalam bentuk grafik titik-titik supaya kelihatan pola dan posisi skyline-nya. Slide selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Salsali Maharani. Jadi pada data yang kami pakai, ini kami hanya memakai data 1 sampai 500 saja untuk data kecilnya. Yang dimana ini datanya terdiri dari tanggal, yaitu menunjukkan tanggal kejadian gempa bumi. Terus ada origin time, yaitu waktu kejadian gempa. Terus ada latitude, yaitu garis lintang yang menunjukkan posisi utara atau selatan dari khatulistiwa tempat terjadinya gempa. Terus ada longitude, yaitu garis bujur yang menunjukkan posisi timur atau barat dari tempat terjadinya gempa. Terus ada depth, itu kedalaman pusat gempa dari permukaan bumi, biasanya dalam satuan kilometer. Terus ada magnitudo, yaitu kekuatan gempa, dan ada remark, itu keterangan tambahan, biasanya gempa yang dirasakan ini berpotensi tsunami atau tidak, atau apa saja wilayah yang kena dampak. Dan di sini ada visualisasi data dari gempa, tapi mungkin ini hanya kurang lebih seperti ini visualisasi datanya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh diri saya sendiri, yaitu yang dimana di sini ada metode yang kami gunakan, yaitu divide and conquer. Di sini adalah metode pemecahan masalah dengan cara yang pertama itu divide, yang dimana ini merupakan pemecahan masalah besar menjadi beberapa bagian kecil. Lalu ada conquer, yang dimana ini juga menyelesaikan tiap bagian-bagian kecil secara mandiri. Lalu ada combine, yang dimana ini merupakan menggabungkan hasil untuk mendapatkan solusi akhir. Nah, bagaimana sih metode ini diterapkan dalam dataset gempa? Yang pertama itu ada membagi dataset. Nah, dataset gempa dibagi menjadi beberapa bagian subset kecil. Nah, contohnya kita bisa membagi data berdasarkan indeks baris secara merata. Jadi setiap subset memuat sebagian data dari keseluruhan. Yang kedua, ada mengolah subset menjadi masing-masing. Kemudian masing-masing subset diproses secara terpisah untuk menghitung skyline lokalnya. Nah, skyline ini dihitung berdasarkan dua kriteria, yang dimana yang pertama itu ada magnitudo. Semakin kecil tekanannya akan semakin baik. Nah, yang kedua itu ada kedalaman. Nah, semakin dangkal maka itu juga akan semakin baik. Nah, selanjutnya misalnya kita anggap sebuah data gempa yang dominan jika tidak ada gempa lain yang lebih kecil magnitudonya dan lebih dangkal secara bersamaan. Yang ketiga itu ada menggabungkan hasil, yang dimana setelah setiap subset menghasilkan skyline lokal, hasil-hasil tersebut akan digabungkan ke dalam satu kumpulan data gabungan. Dan yang terakhir itu ada seleksi skyline global, yang dimana dari kumpulan gabungan tadi kita lakukan seleksi ulang untuk mendapatkan skyline globalnya. Nah, artinya kita juga menyaring kembali agar hanya data gempa yang tidak didominasi oleh gempa lainnya yang tersisa. Nah, inilah hasil dari akhir data gempa yang lebih optimal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudi Fajar Pratama. Baik, selanjutnya yaitu ada skala dataset untuk pengujian, yang dimana untuk menguji performa dan efisiensi algoritma, dataset digunakan dalam 3 skala yang berbeda, yang dimana dataset yang digunakan yang pertama ada dataset kecil yang berjumlah 500 data, yang dimana digunakan untuk memverifikasi keakuratan logika dominasi dan hasil skyline pada jumlah data terbatas. Yang kedua yaitu ada dataset sedang yang berjumlah 5.000 data, yang dimana digunakan untuk menilai kinerja algoritma dalam kondisi realistis dengan kompleksitas data menengah. Yang terakhir yaitu ada dataset besar yang berjumlah 10.000 data, yang dimana digunakan untuk menguji skalabilitas algoritma dalam menangani data besar, serta mengevaluasi efisiensi pemrosesan saat menggunakan pendekatan divide and conquer secara paralel. Sekian presentasi yang telah kami lakukan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.